kita baca dulu satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, ibu-ibu, saya bacakan hadisnya, langsung saya terjemahkan, langsung saya jelaskan supaya tidak membuang waktu. Insya Allah. Baik, kita mulai. Hadis nomor 25 dari kitab Riyadhus Shalihin, adanya di bab At-Taubah. Kalau di cetakan lain kadang-kadang baru sampai nomor 20. Ada beberapa cetakan ini hadis ditulis nomor 20. Tapi di cetakan yang saya pegang hadis ini nomor 25. Nah, mari kita lihat. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Qala al-muallif radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wa an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ibu, hadis yang kita baca hari ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal kunyahnya, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id itu kunyah ya, bukan nama. Sedangkan namanya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Namanya Sa'ad, kunyahnya Abu Sa'id. Nah, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ini juga ayahnya terkenal sebagai sahabat Nabi. Beliaunya sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi. Makanya tadi saya baca radhiyallahu anhuma. Di mana ayah Sa'ad termasuk dari syuhada Badar. Ayah Sa'ad yaitu Abu Sa'id al-Khudri termasuk salah satu yang mati syahid pada saat perang Badar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Malik ibn Sinan. Dia termasuk yang syahid di perang Badar. Nah, Malik ibn Sinan ini adalah ayah Abu Sa'id al-Khudri. Nah, baik, kita lanjutkan. Abu Sa'id al-Khudri sendiri ini seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai faqih. Artinya faqih yaitu sahabat Nabi yang memahami ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Juga beliau meriwayatkan hadis cukup banyak. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi kurang lebih jumlahnya 1170 hadis. 1170 hadis. Makanya dalam konteks ilmu hadis nama Abu Sa'id al-Khudri sangat terkenal karena hadisnya termasuk cukup banyak sehingga sering kita dengar Abu Sa'id al-Khudri. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Beliau mengatakan anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika qala, pernah bercerita. Apa dikatakan oleh Nabi dalam cerita beliau? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dulu di zaman umat Nabi sebelum kamu sekalian, kata Nabi kita, artinya di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang, kata Nabi, yang telah membunuh 99 orang. Jadi satu orang jahat, mujrim, penjahat, dia sudah membunuh 99 orang. Ini yang bercerita siapa, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika fasala an a'lami ahlil ardi. Kemudian orang ini suatu ketika pengen taubat. Cuma dia mau tahu cara taubatnya bagaimana. Karena nggak main-main, dia sudah membunuh 99 orang. Nah, dia tanyalah kepada seseorang. Dia tanya-tanya kepada orang bagaimana cara dia tobat. Akhirnya ditunjukkanlah untuk mendatangi seorang rahib. Fadulla ala rahibin dalam hadis.
Maka orang-orang menunjukkan kalau kau betul mau taubat, datang aja itu ke salah satu rahib. Rahib itu maksudnya ahli ibadah, orang yang ahli ibadah. Nah, datanglah dia kepada ahli ibadah tadi, fa'atahu faqal. Dia datang kepada ahli ibadah tadi, kemudian dia bertanya. Dia ceritakan innahu qatala 99 naf'an fahallahu min taubah. Jadi ditanyakan kepada rahib ini, bagaimana ini? Ini orang sudah membunuh 99 orang. Apa bisa taubatnya diterima? Apa masih ada jalan untuk dia taubat? Nah, si rahib ini kaget, saudara. Dia katakan, la faqatalahu faqamana bihi. Si ahli ibadah ini kaget, jangankan dengar bunuh 99 orang, bunuh satu orang saja bagi seorang ahli ibadah itu sudah dosa yang sangat luar biasa. Nah, karena dia kaget, ahli ibadah ini juga kurang ilmu, ibadahnya kuat, ilmunya kurang. Apa dijawab? Lah, nggak bisa. Udah nggak ada jalan taubat, dosanya udah terlalu besar. Akhirnya orang itu marah. Si ahli ibadah ini dibunuh lagi sama dia. Karena marah, kecewa, kesal, dia bunuh lagi. Bu, jadi berapa yang dibunuh? Jadi 100, saudara. Bu, ini bukan dongeng, ini bukan fiktif, ini bukan khurafat, ini peristiwa nyata karena yang cerita adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau yang cerita Nabi, saudara, ini cerita pasti benar, pernah terjadi. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu, saudara, akhirnya dia tanya lagi ke orang, ada gak orang lain yang bisa cari jalan keluar untuk dia taubat? Masih penasaran, dia tetap mau taubat, saudara. Nah, kali ini dia ditunjukkan kepada seorang rajulin alim, kepada orang yang alim. Artinya alim apa? Punya ilmu. Jadi kalau rahib itu abid, ahli ibadah. Kalau alim itu ulama, dia punya ilmu. Nah, begitu datang kepada yang punya ilmu, dia ceritakan bahwa ada orang sudah membunuh 100 orang, bukan 99 lagi nih. Nah, bagaimana kalau dia mau taubat? Apa dijawab oleh si ulama yang alim punya ilmu ini? Beliau mengatakan, "Na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah." Oh, tentu, kata dia, taubat bisa selalu terbuka. Siapa menghalangi taubat antara dia dengan dosanya, antara dia dengan Allah? Enggak ada penghalang. Jadi si alim ini menjawab dengan ilmu. Kalau tadi si ahli ibadah jawab pakai perasaan. Nah, beda. Makanya Bu, kalau jawab persoalan bukan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Nah, kalau pakai perasaan kayak tadi tuh, orang nanya taubat diterima enggak, dia bilang enggak, akhirnya dibunuh. Nah, tapi kali ini begitu dia tanya, orang alim jawab pakai ilmu. Kata si alim, oh bisa. Enggak ada bisa menghalangi dia dengan taubatnya. Siapa menghalangi dia dengan taubatnya? Nah, kemudian saudara, tapi dikasih syarat oleh si ulama ini. Dia katakan intolik ila ardi kada wa kada. Tapi syarat, engkau setelah hijrah, tinggalkan kau punya negeri yang udah penuh dengan dosa, yang bikin dia banyak buat maksiat. Nah, kemana perginya? Dikasih tanda-tandanya. Pergi ke satu tempat. Di tempat tersebut fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillahi. Kamu hijrahlah ke negeri tersebut. Di negeri tersebut penduduknya baik, semuanya menyembah Allah. Semua ibadah kepada Allah. Kau tinggal di situ, beribadahlah bersama mereka. Nah, itu syaratnya. Syaratnya dia mesti meninggalkan kampung halamannya yang penuh maksiat. Kemudian ulama ini mengatakan, wala tarji ila ardi. Jangan sekali-kali kau pulang kembali ke kampungmu, ke negerimu. Kenapa? Fa innaha ardu sau'in. Karena kau punya kampung itu udah negeri maksiat. Udah negeri kerusakan, udah negeri bejat, kotor, tinggalin. Cari negeri yang bersih. Setelah itu, saudara, orang si pembunuh tadi senang.
dapat jawaban bahwa dia bisa bertaubat. Nah, saking senangnya semua syarat diterima dan segera dia laksanakan. Dia nggak tunda-tunda lagi. Nah, dia segera pulang ke rumah, ambil perbekalan dia, ambil harta bendanya, dia tinggalkan itu kampung untuk selamanya. Berangkatlah dia untuk menuju negeri yang baru dalam rangka untuk bertaubat. Kemudian Nabi mengatakan hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Nah, begitu sampai di tengah jalan datang ajalnya. Dia meninggal dunia. Bu, udah di tengah jalan mau taubat, kenapa? Meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi begitu dia meninggal dunia, saudara? Yang terjadi adalah fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Begitu dia meninggal dunia, datang malaikat rahmat dan malaikat azab, dan dua malaikat ini berselisih. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan, ja'ata iman muqbilan biqalbihi ilallah ta'ala. Hamba ini dia sudah menyatakan taubat, dia sedang berjalan kembali menuju Allah dengan hatinya. Maka itu dia berhak mendapatkan rahmat. Jadi malaikat rahmat mau jemput, dia punya ruh. Ruhnya mau dijemput sama malaikat rahmat. Ditentang sama malaikat azab. Malaikat azab bilang nggak bisa. Mestinya aku yang jemput dia. Kenapa? Malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qad. Orang ini seumur hidupnya belum pernah melakukan kebaikan. Seumur hidupnya penuh dosa, penuh maksiat, udah gitu bunuh orang 100 kali. Dia belum berbuat baik apapun. Dia baru rencana mau bertobat, belum sampai udah meninggal. Kata malaikat azab, ruhnya aku yang bawa. Bu. Nah, sampai di sini dulu nih. Ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapat. Pelajaran pertama, kalau dalam soal permasalahan agama, tanya ahli ilmu. Nah, perhatiin dong. Nah, bukan tanya ahli ibadah. Ahli ibadah yang nggak punya ilmu jangan dijadikan sebagai tempat bertanya. Nggak boleh. Ahli ibadah kita deketin, kita ambil barokahnya, kita minta doanya. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau nanya ilmu, apa hukum ini, apa hukum itu, bukan hal ibadah. Nanyanya kepada ahli ilmu. Itu pelajaran pertama tuh, kira-kira jelas gak? Nah, kemudian pelajaran yang kedua, dianjurkan kita ini hidup di negeri, di kampung yang baik. Enggak dianjurkan kita hidup di kampung yang buruk. Kalau kampung kita buruk, kanan kiri yang berzina, yang narkoba, yang berjudi, pagi, siang, sore, malam, maksiat semua. Nah, kalau kita ada rezeki, buru-buru pindah. Buru-buru pindah. Cari kampung yang bagus, yang baik, yang tiap hari kita dengar azan, kita dengar selawatan, kita dengar pengajian, kita dengar istighfaran. Cari kampung yang baik. Nah, itu dianjurkan seperti itu. Jadi jangan biarkan diri kita hidup di kampung yang rusak. Karena kitanya nggak terpengaruh, ntar anak kita yang kena. Anak kita nggak kena, ntar cucu kita yang rusak. Nah, jadi kalau kita mau jaga kita punya anak dan kita punya cucu, cari kampung yang baik. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semua kampungnya baik-baik. Insya Allah di tiap kampungnya ada pengajian ibu-ibu, ada musola, ada masjid. Setiap hari terdengar azan, terdengar selawatan, terdengar istighfar. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita baik semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pelajaran ketiga, Bu, tadi yang bertengkar siapa? Malaikat. Malaikat berselisih. Di dalam bahasa Arabnya disebut fahtasamat. Ikhtisam itu berselisih, bertengkar. Itu tapi bukan pukul-pukulan, bukan ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil?
malaikat saja yang suci tidak punya hawa nafsu masih bisa berbeda pendapat. Bu, malaikat suci tidak, mulia tidak, punya hawa nafsu gak? Malaikat berbuat maksiat gak? Tapi ternyata malaikat berbeda pendapat gak? Berbeda. Ini pelajaran buat kita. Kalau malaikat saja yang suci, yang mulia, yang agung, yang gak punya dosa bisa berbeda pendapat, apalagi manusia. Kira-kira jelas gak? Jadi jangan kaget saudara kalau manusia berbeda pendapat satu sama lainnya. Coba kita lihat saudara yang namanya manusia. Jangankan manusia biasa, nabi saja seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir berbeda pendapat. Allah ceritakan lagi perselisihannya di dalam surat Al-Kahfi. Kita kalau baca surat Kahfi itu Allah ceritain Nabi Musa protes Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang Nabi Musa ente nggak punya ilmunya soal ini. Nah, jadi artinya terjadi perselisihan. Kenapa Nabi Musa dan Nabi Khidir berbeda pendapat? Karena berbeda latar belakang ilmu pengetahuan. Nabi Musa berpegang kepada ilmu syariat, sementara Nabi Khidir dia pegangnya ilmu hakikat yang Nabi Musa nggak dapat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi sungguh pun begitu, walaupun mereka berbeda pendapat, mereka nggak pukul-pukulan, mereka nggak musuh-musuhan. Padahal ini sama-sama Nabi. Saya tanya, kalau Nabi sama Nabi bisa beda pendapat, kalau yang bukan Nabi, apalagi? Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, sekarang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam juga pernah berbeda pendapat. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi ada orang punya kebun bertengkar dengan yang punya ternak. Karena ternaknya ngerusak kebunnya. Kebunnya udah tinggal panen nih besok nih. Tahu-tahu ternaknya ratusan masuk, hancur itu kebun semua. Nah dia bertengkar. Yang punya ternak nggak mau disalahin, yang punya kebun minta ganti rugi. Akhirnya dua orang ini mendatangi Nabi Daud alaihissalam. Apa putusan Nabi Daud? Nah setelah diteliti diperiksa, ternyata memang yang punya ternak salah, lalai. Nah, yang punya ternak salah, lalai, sehingga dia harus bertanggung jawab. Dihitunglah ganti ruginya. Begitu dihitung, hasil panennya ternyata besar, Bu. Akhirnya apa? Seluruh ternaknya menjadi ganti rugi. Bu, ayo Bu, yang miskin yang mana akhirnya? Yang punya ternak, habis sudah ternaknya. Kalau yang punya kebun dapat ganti gak? Dapat ganti. Yang punya ternak karena kelalaiannya, putusan Nabi Daud, semua ternaknya sebagai ganti rugi. Sedih nih yang punya ternak. Keluar dari majelisnya Nabi Daud. Yang satu senang, siapa yang senang? Yang punya kebun, kenapa senang? Dapat ganti rugi. Yang punya ternak sedih, kenapa sedih? Habis ternaknya. Begitu keluar, ketemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kan anaknya Nabi Daud tuh. Saat itu Nabi Daud menjadi raja, ya Sulaiman kan putra mahkotanya, pangerannya, Bu. Nah, Nabi Sulaiman lihat kok yang satu senang, yang satu nggak senang, sedih. Kenapa? Ditanya sama Nabi Sulaiman, kenapa? Oh, kamu senang betul, yang satu nggak senang. Diceritain. Begitu Nabi Sulaiman dengar putusan ayahnya, kata Nabi Sulaiman, aku punya pendapat beda. Kalau kamu mau dengar, aku sampaikan. Nah, kalau mau dengar nih, kalau mau dengar, mau dipakai, aku sampaikan aku punya pendapat. Nah, dua orang ini mempersilakan, silakan. Kalau yang punya ternak tentu mau, kapan lagi? Siapa tahu ada jalan keluar dia nggak rugi. Tapi yang punya kebun bilang ya boleh saja, yang penting aku nggak dirugikan. Nah, ini kan urusannya kan nggak boleh ada yang dirugikan. Nah, kata Nabi Daud begini. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bilang, engkau yang punya ternak, serahkan. Betul ayahku, serahkan ternaknya kepada yang punya kebun. Tapi bukan sebagai ganti rugi, melainkan sebagai jaminan. Nah, selama kau pegang, ada susunya, ada apa, ambil. Tapi kambingnya tetap milik yang punya ternak.
Kambingnya tetap yang punya milik, yang punya ternak sebagai jaminan. Nah, kamu yang punya ternak, kerjain itu kebun yang dirusak oleh ternakmu. Nah, dirapikan lagi tanahnya, tanamin lagi bibitnya sampai dia panen lagi. Nanti kalau panen datang, kau kembalikan itu kebun kepada yang punya kebun, kau ambil semua ternakmu. Masya Allah. Ternyata dua orang ini setuju. Yang punya kebun setuju, nggak dirugikan. Yang punya ternak juga setuju, nggak dirugikan. Bagus gak, Bo? Apa dengan begitu Nabi Daud nggak bagus? Ayo, siapa yang berani nyalain Nabi Daud? Nah, di sini sudah Nabi Daud seorang nabi, dapat wahyu dari Allah, cerdas, pintar. Siapa nggak kenal Nabi Daud alaihissalam? Nah, tapi keputusan beliau dikoreksi oleh Nabi Sulaiman. Artinya apa? Ada perbedaan pendapat antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Padahal dua-duanya sama-sama Nabi. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Nabi beda pendapat, terus kiai? Ayo, apalagi? Bu, kalau Nabi sama Nabi beda pendapat, kalau ustadzah sama ustadzah, apalagi? Kalau Nabi dan Nabi beda pendapat, lalu Habib sama Habib, apalagi? Jangan kaget. Kira-kira jelas gak? Jadi pesan yang saya mau sampaikan, jangan kaget dengan perbedaan pendapat. Malaikat beda pendapat. Nabi sama Nabi beda pendapat. Begitu juga sahabat Nabi, sahabat sama sahabat ada beda pendapat. Nah, karena itu perbedaan pendapat itu biasa. Umat Islam, belajarlah untuk terbiasa dengan perbedaan pendapat, tapi dengan syarat. Perbedaan pendapat itu bukan muncul dari hawa nafsu. Perbedaan pendapat itu muncul dari hasil ijtihad keilmuannya. Yang ini punya ilmu, dia punya dalil. Yang ini juga punya ilmu, dia punya dalil. Dua-dua belah pihak nggak pakai hawa nafsu. Dua-dua belah pihak nggak diberi fatwanya sama orang, sehingga murni dia punya pendapat berdasarkan dalil. Nah, kalau pendapat yang murni keluar berdasarkan dalil, wajib kita saling menghormati, jangan merasa benar sendiri. Kira-kira jelas tidak? Ibu-ibu paham semua? Jadi kalau begitu kesimpulannya Habib beda pendapat, wajar tidak? Kiai beda pendapat, wajar tidak? Ustadzah beda pendapat, wajar tidak? Wajar. Apa perlu gontok-gontokan? Apa perlu saling menyerang menjatuhkan? Apa perlu saling menjelekan? Enggak perlu. Masing-masing silakan jalan dengan dalil yang diyakini. Yang penting jangan mengikuti hawa nafsu. Kira-kira jelas, Bu? Nah, makanya jangan kaget, Imam Abu Hanifah pendapatnya beda dengan Imam Malik. Imam Malik pendapatnya beda dengan Imam Syafi'i. Padahal, Bu, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Murid sama guru beda pendapat. Terus Imam Syafi'i beda lagi pendapat sama Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Jadi jangan kaget kalau murid beda pendapat dengan guru. Selama gurunya punya dalil, muridnya punya dalil, silakan aja. Nah, yang penting jangan ikut hawa nafsu. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi setelah berselisih dua malaikat tadi, lalu apa yang terjadi, saudara? Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum. Jadi akhirnya Allah kirim malaikat yang ketiga. Datang ke tengah-tengah mereka malaikat yang ketiga, yang akhirnya malaikat ini datang dalam bentuk manusia. Nah, malaikat yang ketiga ini datang dalam bentuk manusia. Tapi dua malaikat ini tahu ini juga sejenis sama mereka, malaikat juga. Nah, malaikat yang ketiga datang tersebut diminta untuk menjadi hakim penengah. Nah, diminta sama hakim penengah, sini coba lihat siapa di antara kami yang benar. Yang benar yang mana? Malaikat rahmat yang mengatakan si mayit ini bagian dia karena memang sudah taubat ikhlas karena Allah. Buktinya mana? Bukti ikhlasnya. Buktinya dia tinggal kampung halamannya. Tapi yang azab bilang, oh itu belum jadi bukti, kan belum sampai di tujuan. Dan dia belum berbuat baik.
Nah, ini yang mana yang benar? Nah, akhirnya malaikat ketiga datang, saudara, atas perintah Allah, dia mengambil keputusan. Apa putusannya? Diukur saja jaraknya. Kalau jarak dia lebih dekat dari kampung buruk yang ditinggalkannya, berarti tobatnya nggak diterima. Itu bagian malaikat azab. Bawa saja malaikat azab, dia punya ruh. Sebaliknya, kalau nanti ternyata dia lebih dekat dengan kampung taubat, kampung yang dia lagi tuju, kampung yang baik, maka berarti taubatnya diterima. Nah, kalau diterima, berarti ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Setuju dua malaikat. Lihat Bu, tuh nikmatnya kalau ada hakim begitu. Jadi nggak usah ribut. Pokoknya nanti apapun putusannya, ridho dengan putusan. Nah, begitu diukur dengan izin Allah, ternyata jaraknya lebih dekat dengan kampung tujuan yang dia ingin bertaubat. Nah, akhirnya keputusannya malaikat rahmat yang membawa dia punya ruh, artinya taubat si hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pelajaran apa yang kita ambil? Pertama, kalau ribut, ambil orang ketiga untuk jadi penengah. Jangan kalau ribut sampai 7 turunan gak negor-negor. Bu, apalagi kalau ributnya sama saudara, cari penengah. Oh, ini kakak sama adik ribut, cari pamannya, apa bibinya, atau siapa ustadznya yang jadi penengah untuk mendamaikan. Itu sunnah ajaran Nabi begitu. Malaikat aja berselisih, ada malaikat ketiga yang mendamaikan. Itu pelajaran buat kita supaya kalau berselisih jangan sampai kelewat batas, sampai bermusuhan, sampai pecah persaudaraan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pelajaran berikutnya yang kita dapat apa? Pelajaran berikutnya yang kita dapat yang namanya taubat, asalkan ikhlas, niscaya Allah terima taubatnya. Nah, buktinya yang udah bunuh 100 orang Allah terima taubatnya. Nah, artinya apa? Artinya di sini dosa sebesar apapun. Apakah dosa setinggi gunung? Apakah dosa seluas lautan? Dosa apa saja yang kita kerjakan? Dosa yang paling jahat, dosa yang paling kotor yang kita lakukan. Asal kita betul-betul mau taubat, Allah siap untuk menerima dan mengampuninya. Siapa Maha Pengampun? Siapa Maha Pengasih? Ayo jawab yang kompak. Siapa Maha Pengampun? Siapa Maha Pengasih? Siapa Maha Penyayang? Siapa Maha Pemaaf? Siapa Maha Penerima Taubat? Alhamdulillah. Nah, maka itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Dosa sebesar apapun, ibu udah nggak usah nanya lagi, Habib kalau dosa anu dimaafin nggak? Kalau dosa ini nggak usah tanya. Dosa setinggi langit, seluas lautan, selama hayat masih di kandung badan, selama napas belum sampai, ini ruh belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, saudara, Allah akan terima tobat kita dari dosa apapun. Nah, maka itu biasakanlah diri untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi saja yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah, yang nggak pernah maksiat, sehari semalam Nabi tidak kurang beristighfar 100 kali. Bu, Nabi punya dosa gak? Nabi pernah maksiat gak? Nabi suci gak? Nabi mulia gak? Nah, ternyata Nabi sehari berapa kali? Istighfar berapa kali? Nah, artinya ini Nabi lagi ngajarin umatnya, aku saja yang gak punya dosa, aku saja yang gak pernah maksiat, istighfar 100 kali tiap hari, apalagi kalian hai umatku. Ini kan ajaran dari Nabi. Nah, maka itu kita yang banyak dosa seyogianya lebih memperbanyak istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah, insya Allah. Nah, itulah pelajaran kita dalam majelis pertemuan ini, sekedar mengharapkan barokah dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan manfaatnya,